Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari masa penjajahan Jepang dan peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Ini merupakan materi IPS di kelas 5. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Belanda menyerah tanpa syarat. Kedatangan tentara Jepang tidak mampu lagi ditahan oleh tentara Hindia Belanda. Akibatnya, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Perundingan penyerahan tanpa syarat ini dilakukan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dan ini ada dua buah gambar di mana sedang dilakukan perundingan di Kalijati tersebut. Setelah Belanda menyerah tanpa syarat, kekuasaan di Indonesia sejak tanggal 8 Maret 1942 pun diambil alih oleh Jepang. Rakyat Indonesia awalnya merasa senang, karena menurut mereka, Jepang telah membebaskan Indonesia dari belenggu penjajah. Pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Jepang pun membentuk organisasi yang akan meyakinkan Indonesia bahwa Jepang ini berada di pihaknya. Pada saat itu, Jepang mengizinkan bahasa Indonesia digunakan dalam bahasa sehari-hari oleh rakyat Indonesia. Lalu, bendera merah putih pun diizinkan untuk dikibarkan, namun berdampingan dengan bendera Jepang. Lalu, nama-nama jalan yang tadinya menggunakan bahasa Belanda diganti namanya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Hal tersebutlah yang membuat rakyat Indonesia merasa yakin bahwa sebenarnya Jepang ini berada di pihak Indonesia dan ingin membantu Indonesia untuk terlepas dari belenggu penjajah. Nah, berikut ini ada beberapa organisasi yang dibentuk oleh Jepang. Yang pertama ada Gerakan 3A dengan semboyannya Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Lalu ada MIAI atau Masyumi, ada Putra atau Pusat Tenaga Rakyat, ada Jawa Hokokai, Seinendan atau Barisan Pemuda, Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi, Heiho atau prajurit Jepang, Peta, pembela tanah air, dan Fujinkai atau barisan perhimpunan wanita. Semakin lama, Jepang ini semakin jelas menjajah Indonesia. Mereka menggunakan sistem romusa atau kerja paksa untuk membangun jalan, jembatan, dan lapangan udara. Petani diawasi secara ketat dan hasil-hasil pertanian itu harus diserahkan kepada pemerintah Jepang. Semua yang dilakukan oleh Jepang terhadap Indonesia ini semata-mata hanya untuk membantu Jepang supaya Jepang memiliki kekuatan untuk melawan sekutu pada perang. Nah, ini ada gambar ketika rakyat Indonesia harus melakukan romusa dengan diawasi oleh tentara dari Jepang. Tanda-tanda kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik ini mulai terlihat pada akhir tahun 1944. Amerika Serikat mampu mendesak Angkatan Laut Jepang di kawasan Samudra Pasifik. Kondisi tersebut membuat Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom di kota Hiroshima. Lalu, pada tanggal 9 Agustus, bom kembali dijatuhkan di kota Nagasaki. Hiroshima dan Nagasaki ini merupakan dua kota yang sangat penting bagi Jepang. Jadi, ketika dua kota itu dibom dihancur leburkan, maka kekuatan Jepang pun semakin melemah. Hingga pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang pun menyerah kepada sekutu.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembentukan BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Mari kita simak. Letnan Jenderal Kumakichi Harada membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai, pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI ini diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat dengan wakilnya adalah Raden Panji Suroso. BPUPKI yang beranggotakan 63 orang memiliki tugas, yaitu menyelidiki berbagai kebutuhan untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. BPUPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Tujuannya adalah menyusun dasar negara Indonesia. 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara antara lain, yang pertama Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, beliau memberikan usul dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Tokoh yang kedua ada Supomo. Pada tanggal 30 Mei 1945, beliau memberikan usul yang berisi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Tokoh yang ketiga ada Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, beliau memberikan usul dasar negara yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. BPUPKI kemudian mengadakan sidang kembali untuk yang kedua kalinya pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Hasil dari sidang tersebut adalah rancangan Undang-Undang Dasar untuk Indonesia Merdeka. BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 untuk merumuskan dasar negara sesuai dengan hasil rapat dari BPUPKI. Panitia ini beranggotakan 9 orang dan diketuai oleh Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara yang disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Ini adalah 9 tokoh yang termasuk dalam Panitia 9. Ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Yamin, ada Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Raden Abikusno Cokro Sujoso, ada Abdul Kahar, Agus Salim, Kiai Haji Wahid, dan Mr. Ahmad. Ini adalah Piagam Jakarta yang dihasilkan oleh Panitia 9. Setelah BPUPKI dibubarkan karena tugasnya memang sudah selesai, dibentuklah PPKI. PPKI ini merupakan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1945. Ketua PPKI adalah Soekarno, dengan wakilnya adalah Muhammad Hatta, dan jumlah anggotanya ada 21 orang. Tugas PPKI adalah menetapkan dan mengesahkan rancangan dasar negara yang telah dibuat oleh BPUPKI. PPKI kemudian mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Pengeboman kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 menyebabkan Jepang mengalami kekalahan. Indonesia pun mengalami kekosongan kekuasaan.
golongan muda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua masih menolak dengan alasan proklamasi itu harus dipersiapkan dengan matang. Golongan muda yang tidak setuju dengan golongan tua pun kemudian membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Hal tersebut bertujuan agar Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh pemikiran lain dalam mempersiapkan kemerdekaan. Setelah melewati proses diskusi dan dijamin oleh Ahmad Soebardjo bahwa proklamasi akan dilaksanakan esok hari, Soekarno dan Muhammad Hatta pun dibawa kembali ke Jakarta oleh Wikana dan Yusuf Kunto. Soekarno kemudian memimpin rapat PPKI di rumah Laksamana Tadasi Maeda untuk menyusun naskah proklamasi. Penyusunan naskah proklamasi ini melibatkan 3 tokoh nasional, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo. Kalimat pertama pada naskah proklamasi itu dicetuskan oleh Ahmad Soebardjo, lalu kalimat kedua dicetuskan oleh Muhammad Hatta. Naskah tersebut ditulis tangan oleh Soekarno, lalu setelah selesai naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno atas nama bangsa Indonesia. Keesokan harinya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan, yaitu pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, tepat pukul 10. Teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta, lalu disambung dengan pidato singkat. Setelah itu, bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati dikibarkan oleh S. Suhud dan Latif Hendra Ningrat. Lagu Indonesia Raya pun dinyanyikan oleh semua orang yang hadir di tempat tersebut. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia disiarkan di seluruh penjuru Nusantara melalui siaran RRI atau Radio Republik Indonesia. Nah, ini yang sebelah kiri adalah naskah proklamasi asli hasil dari tulisan tangan Soekarno, sedangkan yang sebelah kanan merupakan naskah proklamasi yang sudah diketik. Lalu diperhatikan gambar yang di sebelah kiri adalah gambar ketika Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta sedang membacakan teks proklamasi. Lalu gambar di sebelah kanan merupakan proses pengibaran bendera merah putih oleh S. Suhud dan Latif Hendra Ningrat. Oke, sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga materinya mudah dipahami. Semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.